Sobat Kongres yang terhormat, selamat datang di Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara sebagai rangkaian acara Kongres Kebudayaan Desa. Selanjutnya, acara ini akan dipandu oleh pembawa acara. Salam budaya desa. Kembali lagi kita ya di Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara, dan tentu saja kita sekarang akan menuju seri ke-6. Nah, kalau tadi kita sudah di seri ke-5, sekarang seri ke-6, dan seri ke-6 ini kita akan menuju ke Desa Adat Melayu Sriwijaya dan juga Desa Adat Batak. Dan sebelum kita memulai untuk seri ke-6 ini, kita akan buka bersama-sama dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, disilakan. Selesai. Dan sepertinya sudah banyak sekali yang masuk, dan tentu saja kita akan tidak perlu berlama-lama lagi agar ini nanti juga bisa menghemat waktu. Sepertinya akan banyak sekali yang akan disampaikan dengan sangat menarik di seri ke-6 ini. Sebelum kita akan memperkenalkan narasumber dan juga kita akan membacakan tata tertib dari talk show, kita akan saksikan terlebih dahulu ini video dari Desa Adat Melayu Sriwijaya dan juga Desa Adat Batak. Simanata siahan na imiaton jadi digelar honau tiki amaniagus dungas pokau simanata ma pangwarak di miaton bisa nyuta miat sonna perculi yo punami oku tada perlindungan anak ngatudi sakama patusonat siningor juma permainan siap udah mau sigaraga delahai ma perculi rotumiat di miaton duksai hami mersuan uga kami do aseden rohana ami di miaton ima ani potona mi putana julu singa mangarasa berbagi banget do hami di son jala di miaton mulu dumi bak kami songoni torsubido mangihu sa hasuto mahami mabayan dari banget pada bala asa jaibina ni ulanami ya sa ki patsami sude tol ma chini do kanakinan dari boy ma do tokka yang konami ka paparan boy asa tagi boy lao boy daw akan ngulunguri tano perserahan molo ko sapisia on mo so kami bisa miaton setaka do am sudi majagaon dan adong na di hamina na foro awat kami do falang jalahan berkat rohani menjaga palangi asal ngarong rohani tot sakrisiau jadi kami sehat kami sudi dan arong nahuna semmeton kami dos kesepakatan tentang di peredaran nami isuan masalah covid jadi kami madia masalah yalan covid on kami ba menutup kadong na kanang sormatua do sarmatua enggak berat kami do cangkan oleh itu luar mak namate sadoktin berkaim sedari 2 hari
Nah, tersong ni ala subuh ala rodo anak kai atgeling sa pangaratuan. Tahun secara sudah nyakap punya pertulu ada nama. Nah, jadi wahado sian aronggo ado buci. Jadi mungkin aronggo pedi itu akka haminu yang disoni sudi akka budaya ni akap punya pertulu. Jadi modosoni amat pikir diri dan kedua kebudayaan ni bisa miat kami siap kedua merubah penjuan nami masalah ni budaya nami kami berkembangkan macam masyarakat Melayu Palembang itu harus juga bisa menyesuaikan diri, karena tentu akan ada beberapa perilaku dan kehidupan kita sehari-hari yang berubah. Misalnya orang Palembang itu kalau ketemu tidak lepas dari salaman atau bersalaman atau katakanlah cipika-cipiki dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya pandemi komik ini, pandemi COVID ini, kita agak sedikit membatasi diri. Artinya kita harus merubah perilaku. Nah, bisa juga karena kondisi yang lain. Tentu ini tidak harus disikapi secara negatif. Bagaimana masyarakat Palembang ya menyesuaikan diri saja. Artinya ambil satu hikmah bahwa pandemi ini mengajarkan kita untuk bersih-bersih. Artinya kita harus menjaga lingkungan yang bersih, jasmani yang bersih, kesehatan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa kita ambil untuk hikmah dari pandemi COVID-19. Kebersihan itu kan bernapaskan juga dengan sumber-sumber akidah. Artinya kalau orang Islam berkeyakinan kebersihan adalah sebagian daripada iman. Seharusnya ini tidak menjadi masalah, karena kita juga sudah diajarkan untuk jaga kebersihan. Bahkan sebelum beribadah kita juga diajarkan untuk berwudu. Berwudu itu kan sebagai salah satu menjaga kebersihan kita, kesucian, suci dari najis dan lain sebagainya. Nah, artinya kalau kita kaitkan dengan peristiwa COVID-19 ini atau pandemi ini, ya itu sebenarnya tidak masalah sebenarnya kalau dilihat dari situ. Bahkan ajaran agama mengajarkan kita untuk bersih-bersih. Jaga kebersihan itu baik. Bahkan saya pernah diajari oleh guru saya, ya kalau bisa dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak lepas dari wudhu. Artinya jangan sampai batal wudhu. Misalnya kita sudah berwudhu, kalau kita terkena kotoran atau kentut atau apa yang lain, kita berwudhu ulang. Artinya itu menjaga wudhu. Itu dari segi wudhu. Tapi dari segi kebersihan yang secara kesehatan, ya ini kita harus menjaga, mulai dari pakaian, mulai dari lingkungan, mulai dari kebersihan badan dunia kita dan lain sebagainya. Artinya tidak ada pertentangan menurut saya. Dan orang Palembang meyakini bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman, sesuai dengan ajaran yang diajarkan dalam dasar agama yang diyakini. Palembang memang saya lihat akhir-akhir ini agak sedikit tergerus oleh zaman, ya, oleh masa, sehingga jati dirinya sebagai orang Palembang sudah mulai berkurang. Misalnya kalau orang Palembang itu dulu tidak lepas dari jati dirinya memakai peci, misalnya sebagai orang Melayu Palembang seperti itu kan. Tapi sekarang kan orang memakai peci udah malu, misalnya sudah nggak sesuai zaman, anak-anak sudah nggak mau. Nah itu menjadi hilang. Orang Palembang pakai baju telok belango. Telok belango ini kalau orang sekarang bilang baju koko, ya. Kalau kita istilah orang Palembang telok belango. Nah istilah telok belango ini pun sudah tidak dikenal seperti itu kan. Ada lagi ada belabulu misalnya, itu sudah tidak. Cara makan orang Palembang makannya pakai tangan, hidangan. Sekarang udah tidak makan lagi. Makan sekeluarga itu makan bersama misalnya, itu juga sudah mulai hilang. Artinya banyak yang mulai tergerus. Nah ke depan harapan kita
mari ini dimunculkan lagi sebagai substansi kebudayaan, substansi esensi, sebagai ciri khas dari masyarakat di Palembang. Sebenarnya kalau kita melakukan ini, banyak yang bisa manfaat yang kita petik. Tadi misalnya, kalau kita bisa makan bersama, itu akan terjadi keakraban di antara keluarga. Kalau kita memakai budaya kita sebagai orang Palembang, itu menjadi ciri khas dari kita, orang Palembang. Baik Sobat Festival, tadi sudah kita saksikan video dari Desa Adat Melayu Sriwijaya dan juga Desa Adat Batak. Dan baik, langsung saja kita akan menuju ke moderator kita siang hari ini. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Mbak Elsa, Bu Elsa. Mbak juga nggak apa-apa. Biar lebih muda. Baik, Bu Elsa. Terima kasih sudah hadir di sini dan sudah siap untuk mengawal talk show kita kali ini. Ya, insya Allah. Baik Sobat Festival, langsung saja kita akan serahkan talk show ini kepada Bu Elsa. Monggo Bu Elsa. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya mengawal talk show pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk semua. Salam budaya desa. Kembali kita bertemu dalam acara talk show Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara, Kongres Kebudayaan Desa dengan topik utama Membaca Desa, Mengeja Indonesia, Arah Tatanan Indonesia Baru, Perspektif Desa-Desa Nusantara, Pergulatan Gagasan dan Parade Visual Kebinekaan Desa Masyarakat Adat di Indonesia. Rangkaian talk show Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara yang dihelat sejak tanggal 13 hingga tanggal 16 besok bertujuan untuk menggali gagasan, pemikiran, serta praktik kebudayaan yang dihidupi dalam ruang kehidupan masyarakat desa, masyarakat adat di Indonesia. Upaya ini penting untuk meletakkan kembali fondasi kebudayaan dalam tatanan Indonesia baru. Seperti yang kita ketahui, kondisi wabah corona menjadi momentum bagi kita semua untuk kembali membuka mata dan belajar bersama bahwa ternyata masyarakat desa maupun masyarakat adat yang ada di Indonesia mampu bertahan atau survive dengan aplikasi segala nilai yang dimiliki secara bersama. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah atau mempersingkat waktu, kita masuk pada acara inti. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi bersama tentang Desa Adat Melayu Sriwijaya dan Desa Adat Batak yang akan disampaikan oleh Dr. A. Erwan Suryanegara MSN yang merupakan perwakilan Desa Adat Melayu Sriwijaya. Kemudian pembahasan tentang Desa Adat Batak akan disampaikan oleh Manguji Nababan SS yang merupakan perwakilan Desa Adat Batak. Kemudian selanjutnya diskusi ini akan melibatkan juga kalangan dari akademisi yaitu Dr. Tareh Rashid MSI. Baik, kita mulai diskusi dengan mendengarkan bersama pemaparan dari Dr. A. Erwan Suryanegara MSN sebagai perwakilan Desa Adat Melayu Sriwijaya dengan topik Membaca Sriwijaya, Mengeja Indonesia. Kepada Bapak Erwan, disilakan waktu yang diberikan sekitar 10-15 menit untuk memaparkan materi yang telah disiapkan. Silakan Bapak. Terima kasih. Selamat siang, salam Nusantara Raya Indonesia. Saya akan memulai paparan materi saya ini dengan menyampaikan judul yang saya buat mengikuti atau sesuai dengan kegiatan ini. Saya beri judul Membaca Sriwijaya, Mengeja
Indonesia. Sebelum kita membaca Sriwijaya, kita coba sedikit mengeja Nusantara di mana Indonesia atau kita ini berada. Nusantara adalah kepulauan yang dikelilingi lautan tentunya. Namun, bukan hanya itu yang dimaksud Nusantara. Juga Nusantara itu berada di antara dua samudra, dua benua, dan dilalui garis khatulistiwa. Secara geografis, itulah yang dimaksud Nusantara. Dan tentu harus kita pahami hakikat pun potensinya. Karena posisi kondisi Nusantara itulah Indonesia kaya dengan sumber daya alam dan keragaman, terkait pula perjalanan sejarah peradaban yang tumbuh kembang sampai kita hari ini. Indonesia disepakati bersama dimulai oleh pendahulu kita, 28 Oktober tentunya. Dilanjutkan 17 Agustus 45, Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Kemelayuan Sriwijaya perlu diingat, awal dalam catatan Itsing dikatakan dia menginjakkan kakinya pertama di Nusantara itu di negeri Moloyu, yakni di tepian Sungai Batanghari, baca Jambi hari ini. Ketika ia kembali dari India, singgah kembali ke Nusantara, dikatakan Moloyu sudah berada di wilayah, sudah di bawah wilayah kekuasaan Sriwijaya. Kita membicarakan Melayu, sebaiknya jangan mempersempit makna. Sesungguhnya kita sedang membicarakan bangsa Melayu secara genetika, pun negeri Melayu secara geokultur. Dan kerajaan Sriwijaya itu adalah geopolitik atau negara. Memiliki andil besar dalam menghegemonikan kemelayuan. Memang hegemoni kemelayuan di Nusantara itu dimotori oleh Sriwijaya. Bahkan masuk ke wilayah Asia Tenggara. Dan Sriwijaya lah dengan prasasti bahasa Melayu kunonya mengantarkan kita memiliki bahasa Indonesia. Kembali ke Melayu. Melayu itu dicirikan dengan tinggalan-tinggalan kultural yang khas. Di antaranya adalah rumah panggung. Kalau kita perhatikan rumah panggung di bumi Nusantara ini, bukan hanya di Palembang, tapi dia di sepanjang sungai-sungai yang mengalir dihuni oleh masyarakat yang mendirikan rumah-rumah panggung. Itulah tinggalan-tinggalan Sriwijaya, Melayu Sriwijaya. Kalau kita perhatikan, rumah-rumah panggung ini bukan hanya ada di Nusantara, bukan hanya ada di Batak, bukan hanya ada di kawan-kawan Kalimantan, bukan hanya ada di kawan-kawan Sulawesi, bukan hanya ada di kawan-kawan Papua, tetapi juga sampai ke Asia Tenggara. Kita ke Patani, kita ke Filipina, kita ke Thailand. Kita akan melihat rumah-rumah panggung itu. Dan kalau kita menggunakan bahasa Indonesia dengan mereka, kita masih bisa saling memahami, saling mengerti. Karena semuanya dalam rumpun bahasa Melayu. Sriwijaya sebagai negara yang superpower waktu itu, memiliki ikon-ikon tinggalannya di Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah tinggalan Sriwijaya, yang sebagian orang kita hari ini, kebanyakan awam tentang Borobudur itu karya siapa. Bumi Sriwijaya, kenapa dikatakan Bumi Sriwijaya? Hanya sebatas terkait dengan wacana pusat pemerintahan Sriwijaya, yaitu di kota Palembang. Itu berdasarkan teori-teori yang banyak disepakati, dirujuk oleh para ahli. Memang ada teori yang mengatakan bukan di Palembang, namun sebagian besar para ahli sepakat bahwa Palembanglah pusat Sriwijaya. Sehingga cenderung Sumatera Selatan dikatakan Bumi Sriwijaya. Adalah prasasti Kedukan Bukit, sebagai prasasti tertua yang baru ditemukan sampai hari ini. Namun tentu ada prasasti-prasasti lain yang akan menjelaskan bahwa sesungguhnya Sriwijaya bukan hanya ada pada 682. Dia sudah lebih dulu ada. Namun sampai hari ini belum banyak prasasti-prasasti yang
ditemukan. Sebagaimana kita ketahui, Sriwijaya itu terutama keluarga istananya adalah penganut Buddhis. Kita ketahui pada masa Sriwijaya, bangsa kita sudah memiliki perguruan tinggi agama Buddha selain di India, Nalanda. Konsep Buddhis inilah yang ternyata memberikan warna terhadap kemelayuan. Kita ketahui konsep Buddhis itu adalah kosmologis, sementara konsep Hinduis atau kerajaan-kerajaan Hindu adalah istana sentris. Itu sebabnya kalau kita lihat di patung-patung tinggalan kerajaan-kerajaan dulu, kita tidak menemukan patung Raja Sriwijaya. Karena kosmologis. Raja adalah bertanggung jawab untuk membesarkan dan mensejahterakan rakyatnya. Sementara dalam konsep Hinduis, kerajaan Hindu, raja adalah jelmaan dewa. Maka kita dapat saksikan tinggalan-tinggalan pada masa itu, raja dipahatkan, dipatungkan sebagai dewa, seperti Dewa Wisnu misalnya. Nah, dari Buddhis dan Hinduis atau dari kosmologis dan istana sentris inilah ternyata memberikan warna keragaman juga dalam bumi Nusantara. Kawan-kawan di Jawa itu cenderung menjadi atau tumbuh pola budaya istana sentris. Sementara kawan-kawan di dunia Melayu, di wilayah Melayu, masih dengan kosmologis. Ciri-ciri kosmologis adalah sangat menjunjung tinggi keragaman. Perbedaan itu adalah yang hak, keragaman itu, perbedaan itu adalah yang harus dijunjung tinggi. Sekarang kita sampai kepada salah satu sampel yang saya ambil ketika ingin membuat benang merah dengan konsep kegiatan kita dalam Kongres Budaya maupun festival ini. Saya ambil Bumi Batanghari 9. Bumi Batanghari 9 adalah wilayah kultur yang meliputi kalau sekarang Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung mungkin. Nah, Bumi Batanghari 9 ini berasal dari kata Batanghari 9. Batanghari 9 maksudnya adalah 9 sungai besar. Ada dua pendapat. 9 sungai besar itu ada di Sumbaksel. Tapi ada juga pendapat Batanghari 9 itu adalah di Sumatera Selatan. Karena itu, untuk Bumi Batanghari 9 ini saya mengambil sampel adalah Sungai Komering. Di Sungai Komering ini, seperti yang saya sampaikan di awal, di sepanjang daerah aliran Sungai Komering, demikian juga Ogan, Rawas, Semangus, Musi, dan lain sebagainya, ditempati oleh masyarakat-masyarakat Melayu dengan rumah-rumah panggungnya. Mereka mensajari sungai-sungai itu dengan merespon sungai sebagai sumber hidup kehidupan. Dari sungailah tumbuh budaya Melayu. Dari sungailah kehidupan bangsa Melayu lestari sampai hari ini. Tradisi Batanghari 9, khususnya di daerah Komering, karena mengapa saya mengambil Komering? Salah satu alasannya secara linguistik, bahasa Komering itu dekat dengan bahasa Melayu kuno. Salah satu cirinya tidak mengenal vokal E. Bisa dilihat di prasasti-prasasti Sriwijaya yang berbahasa Melayu kuno, mirip dengan bahasa Komering yang tidak menggunakan vokal E. Nah, sampai di Komering ini, termasuk juga di wilayah Batanghari 9, Kerinci, Bengkulu, Lampung, kawan-kawan Lampung, mereka mengenal yang namanya sistem pemerintahan marga. Tadi sempat disampaikan. Sistem marga ini berasal dari genetika atau berasal dari gen yang nantinya akan berkembang menjadi dusun-dusun dan akhirnya menjadi marga. Akhirnya dia menjadi bangsa. Dalam wilayah marga, itu ada yang dikenal pemimpinnya sebagai Pasirah. Pasirah inilah yang menjadi penanggung jawab secara politis maupun secara geokultur.
Masyarakat Batanghari 9 selalu merujuk kepada sungai, perairan, atau air sebagai keruangan akuarian. Mengingat air sungai adalah sumber kehidupan sejak leluhurnya. Sungai adalah garda dalam membangun relasi dengan sesuatu yang lain, mungkin bahkan asing di luar dusun maupun marganya. Sungai menjadi acuan pembangunan dan perkembangan dusun maupun marga. Air atau sungai adalah halaman depan dari rumah panggungnya. Mereka adaptif ekologis karena sungai pula maka dikenal diksi-diksi hulu hilir, darat laut, milir mudik, dan lain sebagainya. Tetapi semenjak kehadiran jalan raya beraspal, arah hadap rumah-rumah panggung itu pun otomatis berangsur-angsur, namun pasti dia menghadap ke jalan raya. Di bumi Batanghari 9 inilah tradisi-tradisi masyarakat Melayu masih hidup dan berkembang sampai hari ini. Salah satu contohnya di masyarakat Komring. Ada tradisi pemberian gelar. Nah, perlu dipahami, pemberian gelar di masyarakat Komring itu tidak menunjukkan strata sosial, tidak juga menunjukkan sebagai tanda kehormatan, tapi dia adalah ikon atau indeks yang memberikan jalan dari mana leluhurnya berasal. Sehingga istilah golaran, jajuluk, adok ini tidak bisa disampaikan atau diberikan sebagai pengakuan kehormatan atau pemberian kehormatan kepada seseorang, karena dia terkait dengan tradisi yang dijunjung tinggi. Selain itu, di masyarakat Melayu juga masih dikenal permainan bela diri tinggalan Sriwijaya yang kita sebut atau disebut oleh para peneliti itu sebagai permainan kuntau. Permainan kuntau ini sekarang di masyarakat Melayu dikenal sebagai pincak sumbahyang. Pincak sumbahyang ini sudah menjadi bagian adat dari masyarakat Komring, yakni ketika resepsi atau upacara perkawinan, tim kuntau atau tanggom ini menyambut kehadiran mempelai laki-laki waktu mendatangi kediaman mempelai perempuan. Di slide saya, di PPT saya sudah saya beri contoh bagaimana kuntau itu masih hidup dalam tradisi masyarakat Komring. Maaf Pak Erwan, waktunya tinggal 5 menit lagi. Baik. Kemarin, hari ini, dan ke depan, Indonesia jangan lagi abai dengan sempitkan Sriwijaya, mengingat 75 tahun kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus mendatang, rentang waktunya saja belum sebanding dengan 700 tahun Sriwijaya menghegemoni kekuasaannya meluas hingga ke Asia Tenggara. Dunia internasional hingga hari ini secara diam-diam terus melakukan kajian atas kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya yang besar, nilai-nilai Sriwijayaan yang luhur, selayaknya menginspirasi negara dan bangsa Indonesia hari ini, menjunjung keberagaman demokratis, menerapkan daerah otonomi, toleransi, adaptif ekologis, kerakyatan, dan beberapa lainnya. Terima kasih. Terima kasih, moderator. Terima kasih Pak Erwan atas pemaparan tentang Desa Adat Melayu Sriwijaya. Demikian Sobat Festival, pemaparan dari Pak Erwan. Ada beberapa yang menarik yang disampaikan beliau di sini. Yang pertama, masyarakat Sriwijaya lebih mengedepankan perairan, yaitu sungai sebagai halaman depan. Selain yang beliau sebut sebagai adaptif ekologis masyarakat Sriwijaya. Selain itu bisa juga saya katakan bahwa selain adaptif ekologis juga adaptif sosial kultural masyarakat Sriwijaya yang kemudian mempengaruhi seni dan ekonomi kerakyatan masyarakat Sriwijaya sejak dulu. Yang kemudian nilai-nilai kesriwijayaan menurut beliau yang sangat luhur selayaknya menginspirasi bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi keragaman sebagai ciri-ciri kosmologis masyarakat Sriwijaya, yaitu demokratis, menerapkan daerah otonomi, toleransi, adaptif ekologis, dan kerakyatan. Dan yang terakhir, di sini ada yang menarik yang beliau sampaikan, terutama tentang
pemaknaan desa itu sendiri bagi masyarakat Melayu Sriwijaya, khususnya sebagai sampel adalah masyarakat Komering. Di sana disebutkan bahwa ruang hidup masyarakat adat yang lebih diartikulasikan saat sekarang sebagai dalam tanda petik desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ternyata lebih memiliki makna luas pada masyarakat adat, khususnya masyarakat adat Melayu Sriwijaya, yang didasarkan pada pembagian marga daripada sebatas ruang administratif. Baik itu yang dipaparkan oleh Bapak Erwan pada kesempatan saat ini. Kita lanjutkan dengan pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Manguji tentang Desa Adat Batak. Kepada Bapak Manguji, kita silakan untuk memaparkan materi yang sudah disiapkan. Silakan Bapak. Ya, sudah bisa ditangkap suara saya? Sudah Pak, sudah. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Moderator, Dr. Elsa, Ibu Bapak Panitia Festival dan rekan narasumber dan juga peserta webinar Festival Desa-Desa Adat Senusantara. Terimalah salam khas dari tepian Toba, Horas. Horas. Berbicara tentang desa adat masyarakat Batak, ya tentu itu terkait dengan ruang hidup yang kita artikan sekarang sebagai desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dan berbicara tentang masyarakat adat juga berbicara tentang peranata sosial yang dalam hal ini berbicara tentang peranata sosial di kawasan Danau Toba. Ya, ada 7 kabupaten yang bersinggungan langsung dengan Danau Toba, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbahas, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Papak Dairi. Nah, kemudian ada yang menjadi isu nasional bahkan juga mancanegara bahwa Danau Toba dengan kalderanya ditetapkan sebagai anggota global geopark oleh UNESCO, dan yang kedua, kawasan Danau Toba juga telah ditetapkan pemerintah menjadi kawasan super strategis keperistaan nasional. Nah, tentu kemajuan itu akan berkonsekuensi terhadap pengaruh eksistensi desa yang memiliki sekitar 1.400 desa di ke-7 kabupaten yang terkait bersinggungan dengan Danau Toba itu. Tentu yang mempengaruhi dari dampak kemajuan itu akan berpengaruh terhadap isu lingkungan, kemudian persoalan agraria atau pertanahan, dan juga yang tidak kalah penting aspek sosial budaya dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai pengantar seperti apa gambaran yang disebut dengan desa adat masyarakat Batak itu. Nah, kemudian kaitannya dengan bagaimana desa-desa Batak menghadapi pandemi COVID-19 hari ini. Nah, yang pertama, bahwa oleh karena desa-desa Batak itu mayoritas dihuni oleh masyarakat yang agraris. Nah, tentu sekali ketahanan pangan untuk sampai sekarang belum terlalu masalah. Dan juga ada kearifan-kearifan lokal, seperti di Simalungun misalnya, mereka punya kearifan lokal dengan namanya lumbung jea. Ya, jadi ini lumbung jea ini adalah cadangan pangan yang berupa beras yang digunakan untuk mengantisipasi paceklik dan kebutuhan yang sifatnya urgen, seperti misalnya pandemi COVID yang kita alami sekarang. Dengan kearifan itu tentu masyarakat itu bisa bertahan dari segi ketahanan pangan. Dan juga bahwa masyarakat Batak secara kearifan lokal diajari tumikos dona holting daripada natos. Artinya mereka diajari untuk lebih bisa berhemat, lebih baik
memakan tidak terlalu banyak, tetapi tidak putus stok makanan itu, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan physical distancing itu terlaksana secara otomatis karena ya mereka kebanyakan bekerja di ladang masing-masing. Jadi sistem ataupun kondisi desa yang agraris itu ya itu sudah menjadi sebuah pertahanan di dalam bagaimana mengantisipasi virus. Nah, kemudian yang ketiga, sistem gotong royong warisan leluhur Batak yang dikenal dengan istilah marsirupa, itu artinya gotong royong atau bantu-membantu, sehingga lembaga adat yang disebut dengan Dalihan Natulu itu, yang terdiri dari komponen hula-hula, itu pihak pemberi putri, kemudian pihak Boru yang menerima putri, kemudian Dongat Tubu atau teman semarga, bersama dengan tokoh adat, kemudian alim ulama dan tentunya pemerintah lokal, saling membahu mengantisipasi penyebaran COVID berupa tindakan nyata. Misalnya dalam mengadakan penyuluhan di dalam mentransformasi anjuran pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan hal-hal yang dilakukan juga di setiap gerbang desa ada penjagaan berupa pos untuk melihat atau memeriksa orang-orang yang dari luar yang memungkinkan untuk membawa dan menularkan virus COVID itu. Nah, kemudian yang keempat, juga ingatan kolektif masyarakat Batak terhadap bagaimana ketika menghadapi epidemi kolera yang melanda tanah Batak di sekitar tahun 1850-an ketika invasi Padri, bahwa ketika itu masyarakat Batak sudah melakukan isolasi mandiri dengan cara menempatkan orang-orang yang sakit itu, yang kolera itu di luar kampung, dan dengan membuat gua-gua dan teknik untuk memberikan bekal makanan dengan cara menggerek dengan pakai tali. Jadi tidak ada kontak fisik dengan yang sakit. Artinya ingatan kolektif itu sudah ada di masyarakat Batak karena tradisi tuturan lisan itu selalu disampaikan oleh leluhur orang Batak. Nah, kemudian bagaimana dengan pelaksanaan pesta ketika situasi COVID? Ya, Forkovinda itu dan tokoh adat dan juga tokoh masyarakat telah merumuskan formula pelaksanaan adat. Ya, jadi kalau pelaksanaan pesta adat itu ada yang sifatnya duka, ada yang suka. Kalau misalnya di dalam masyarakat Batak itu ada istilah pesta adat kematian yang saur matua atau sari matua, artinya sudah memiliki cucu dari anak dan cucu dari perempuan, yang sebagiannya itu harus dilakukan dengan ya mungkin 2 hari atau 3 hari atau mungkin lebih, dan dengan mengundang partisipan pihak-pihak yang diundang, sehingga itu harus dibatasi. Kemudian ada kearifan lokal di masyarakat Batak yang disebut dengan adat mangema. Mangema itu artinya berjanji untuk melakukan sesuatu pada waktu mendatang. Jadi di daerah Batak itu beberapa kejadian yang peristiwa kematian yang seperti itu sudah dilakukan itu, ya yang punya atau keluarga dari yang meninggal itu meminta secara resmi kepada lembaga adat ataupun pihak-pihak yang dihormati menurut stratifikasi strata lapisan sosial yang tadi itu, hula-hula, Boru, dan Dongan Tubu itu, supaya pesta adat Saur Matua itu dilakukan di kemudian hari. Nah, itu juga sudah merupakan adat yang sudah
dimiliki oleh orang Batak justru ketika terjadi dulu perang misalnya, atau terjadi bencana atau macam-macam. Nah, kemudian ketika pesta suka misalnya dalam upacara perkawinan, ya sudah dirumuskan itu bahwa cukup dulu hanya diberkati di gereja, dan tetap juga mereka akan melakukan pesta adat nagok namanya itu pada kemudian hari. Nah, itu kemudian mereka juga selalu mengusahakan bahwa partisipan yang melakukan, yang menghadiri pesta apakah duka atau suka itu selalu mengurangi partisipan untuk menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa orang Batak itu atau masyarakat Batak itu memiliki falsafah yang berhubungan dengan kebersihan lahir dan batin yang disebut dengan Poda Nalima, yaitu Payas Rohamu, yaitu bersihkan hatimu. Kemudian nasihat yang kedua, Payas Pamatangmu, bersihkan badanmu. Kemudian yang ketiga, Payas Parabitonmu, bersihkan pakaianmu. Mohon maaf Pak Manguji, waktu tinggal 5 menit. Silakan. Nah, kemudian juga orang Batak juga sudah diajari tentang pengetahuan herbal, tentang misalnya mengkonsumsi jamu atau kunyit atau merica Batak yang disebut dengan andaliman, kemudian madu dan perasan jeruk purut. Nah, kemudian secara kearifan lokal bahwa orang Batak memaknai datangnya wabah penyakit itu ketika batas ruang hidup dan landscape perkampungan tidak jelas lagi. Sehingga ada perambahan hutan, ada misalnya tidak jelas lagi ruang kehidupan, sehingga filosofi yang menyatakan tubalian mebegu, keladanglah penyakit, itu sudah tidak bisa lagi karena komunitas atau tempat dari bakteri itu sudah dirambah. Nah, kemudian keberadaan desa dan ruang hidup masyarakat Batak hari ini. Nah, bagi masyarakat Batak, arti dan fungsi tanah bukan hanya sekedar nilai ekonomi, tetapi itu menunjukkan tentang jati diri marga. Ya, jadi memiliki marga itu berarti memiliki tanah. Nah, oleh karenanya model pewarisan tanah sebenarnya adalah hak untuk menguasai bagi keturunannya. Tidak ada sebenarnya kejadian atau peristiwa jual beli terhadap tanah. Nah, kemudian yang kedua, kesembrautan persoalan agraria di Tanah Batak khususnya di Toba itu tidak terlepas dari ketika nomenklatur pemerintahan lokal yang tradisional itu dalam satuan Huta, Horja, dan Bius sebagai model pemerintahan bertingkat bersifat otonomi itu dihilangkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebab sistem pemerintahan tradisional tersebut secara holistik mengatur juga tertib sosial, adat dan budaya, ritus dan pengaturan soal pertanahan. Nah, yang berikut apa yang terjadi? Kemudian pada hari ini dan pada masa lalu, sebagian dari tanah adat hutan seperti kasus di Kemenyan, di Penduman, yang nyata-nyata sudah dikuasai oleh masyarakat sejak tahun 1800-an, tetapi sempat dikuasai oleh perusahaan yang memiliki hak konsesi. Sehingga sengketa tanah tersebut bisa dimenangkan oleh masyarakat adat dengan reaksi perlawanan, dengan ditandai dengan dikeluarkannya surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pada saat itu negara mengakui 9 hutan adat seluas sekitar 5.000-an hektar. Nah, kemudian yang berikut yang bisa kita lihat atas nama pembangunan kawasan Danau Toba dan hadirnya korporasi, ada pihak-pihak yang merambah ruang hidup masyarakat, dan di sisi lain juga ada klaim hutan negara sebanyak 2 juta hektar yang sebenarnya itu adalah hutan adat dan bagi sebagian dari pemukiman. Nah, belum lagi pencemaran Danau Toba yang masih masif dan berlangsung sampai sekarang, dan secara komunikasi pemerintah BODT sebagai perpanjangan pemerintah kurang membangun komunikasi yang baik terhadap masyarakat
lokal dalam proses pembangunan kepesertaan Danau Toba. Sehingga hakikat pembangunan kepesertaan itu mestinya... Maaf Pak Manguji, saya ingatkan kembali waktu hanya 1 menit lagi. Oke, harus membangun ekonomi secara sosial dan sosial budaya secara nyata. Nah, kemudian penguatan adat masyarakat Batak. Itu kenapa penting? Sebab gerakan sosial masyarakat adat yang berbasis desa lah yang mampu membumi mengatasi krisis di tingkat lokal dan global, termasuk masalah COVID. Oleh karenanya, desa adalah benteng budaya. Maka kita harus merevitalisasi lagu yang diciptakan oleh Liberty Manik, Desaku yang Kucinta. Desa kuat, negara kuat. Desa adalah pemilik kebudayaan. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B sebenarnya itu menjadi alas hukum aman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dengan 2.300 komunitasnya yang beranggotakan 17 juta orang itu bisa mendorong pemerintah untuk melahirkan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat yang bisa mengakomodir dan melindungi identitas budaya seperti kelembagaan adat, sistem kepercayaan, bahasa dan aksara, kesenian, sistem ilmu pengetahuan, dan hak atas bona pasogi. Kemudian khusus untuk Batak berpijak pada pasal Undang-Undang Dasar pasal 18B itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Seyogianya bisa merubah nomenklatur satuan pemerintah di tingkat desa itu menjadi huta, kemudian horja, dan bius dalam skala hanya penyebutan saja. Karena tataran itu sangat dekat dengan peranata sosial, politik, dan pembangunan kebudayaan di masyarakat Batak. Seperti misalnya di Sumatera Barat ada nagari diganti dari desa, kemudian di daerah Simalungun juga ada nagari yang dijabat oleh jabatan Pangulu, ya. Nah, itu tidak susah. Itu hanya tergantung politik will DPRD bersama kepala daerahnya untuk menghasilkan perda masyarakat adat dan satuan masyarakat. Mohon maaf Pak Manguji, waktu sudah habis. Nanti kita lanjutkan lebih dipertajam saat diskusi tanya jawab. Demikian Sobat Festival, pemaparan dari Pak Manguji tentang masyarakat adat Batak. Banyak hal yang bisa kita tarik dari apa yang disampaikan oleh Bapak Manguji. Yang pertama, bahwa masyarakat adat Batak itu memiliki sistem ketahanan sendiri menghadapi wabah corona, termasuk di dalamnya adalah kearifan lokal. Yang saya tangkap di sini yang menarik itu termasuk juga dimiliki oleh masyarakat Melayu secara umum itu adalah adanya lumbung yang di masyarakat adat Batak disebut lumbung jea yang digunakan pada saat paceklik, kemudian pada saat yang sangat urgensi seperti kondisi wabah. Kemudian ada tradisi gotong royong, kemudian berhemat, adanya tradisi tuturan lisan tentang ingatan kolektif, kemudian bagaimana masyarakat itu berjanji untuk melakukan sesuatu di waktu yang tertentu, yang juga beliau sampaikan bahwa masyarakat adat Batak itu memiliki kemampuan untuk selalu bersih lahir dan batin. Selain itu, Pak Manguji juga menyampaikan bahwa pembagian ruang hidup masyarakat adat Batak, seperti juga yang disampaikan oleh Bapak Erwan di awal tadi, bahwa pembagian ruang hidup pada masyarakat adat itu lebih ditekankan pada jati diri marga, yang pada masyarakat adat Batak, pembagian itu merupakan pembagian tanah. Jadi marga memiliki tanah atau ruang hidup. Dan yang beliau sampaikan juga bahwa yang terpenting yang beliau sampaikan adalah desa merupakan benteng dari budaya itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita diskusikan lebih dalam lagi pada sesi tanya jawab nanti. Berikutnya kita lanjutkan dengan pemaparan dari Bapak Tare
yang di sini merupakan seorang akademisi yang akan juga menyampaikan tentang bagaimana keadaan masyarakat adat di Nusantara. Kepada Bapak Tareh kita persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi sudah disebutkan oleh Bung Erwan dan teman dari Batak, ada beberapa kemiripan ya. Tapi yang jelas di Sumatera Selatan pada dasarnya tidak mengenal konsep desa. Jadi desa ini baru dikenal ketika mulai muncul atau lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pemdesaan Desa. Undang-undang inilah yang kemudian menjadi dasar dari Gubernur Sumatera Selatan untuk membuat surat keputusan pembubaran pemerintahan marga. Nah, memang yang dibubarkan oleh gubernur itu struktur pemerintahan marganya. Sedangkan hukum adat atau adat istiadat marga itu tidak dibongkar atau tidak ditutup. Tetapi dengan hancurnya tatanan pemerintahan marga, sebenarnya undang-undang atau hukum adat yang disebut dengan simbur cahaya itu menjadi rujukan atau menjadi dasar dari pemerintahan marga di Sumatera Selatan. Jadi kalau saya lihat ini semacam satu bentuk pada masa Orde Baru upaya untuk menyeragamkan desa, konsep desa dari Jawa ke Sumatera Selatan, termasuk di daerah-daerah lain seperti Nagari dan sebagainya. Nah, selain kenapa itu terjadi penyeragaman seperti itu, tidak lepas dari keinginan pemerintah pada saat itu untuk mendorong masuknya modal ke daerah-daerah. Sementara di daerah Sumatera Selatan ada suatu sistem marga yang menguasai atau katakanlah mendominasi tanah yang dipegang oleh kepala daerah atau pesirah seperti dibilang Bung Erwan tadi, atau kepala marga, termasuk Krio di bawahnya. Nah, struktur ini sebenarnya sudah cukup lama, jauh sebelum Kesultanan Palembang juga. Jadi kalau umpamanya munculnya undang-undang ini yang membubarkan pemerintahan marga, termasuklah pada akhirnya dalam perjalanan nilai-nilai pun tergerus. Gitu. Nah, ketika era reformasi muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu memberi ruang sebenarnya kepada masyarakat di Sumatera Selatan, termasuklah masyarakat adat lainnya, untuk melakukan revitalisasi marga sebenarnya. Ada peluang situ. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat Sumsel, seperti ada beberapa organisasi masyarakat sipil yang mendiskusikan untuk mendorong kembali ke pemerintahan marga. Begitu juga ada lembaga masyarakat adat di Sumatera Selatan waktu itu berdiskusi dengan Gubernur Rosian Arsad untuk mendorong pemerintahan marga. Bahkan Gubernur Rosian Arsad itu memberi surat keputusan untuk meneruskan membangun pemerintah kembali ke pemerintahan marga. Nah, terakhir yang saya dengar di DPR 2020 ini ada upaya hak DPR, kawan-kawan di DPR Sumatera Selatan itu ingin membentuk peraturan daerah tentang marga ini yang disebut Perda Inisiatif Pesirah. Nah, ini saya kira perlu dikawal sehingga bisa kembali ke barangkali secara substantif pemerintahan itu tidak lagi, tetapi bagaimana nilai-nilai dalam masyarakat adat marga itu bisa diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, persoalannya adalah bagaimana, kapan asal-usul marga ini dipahami. Jadi pada tahun 1760, marga ini baru mulai dikenal, itu dijumpai dari piagam-piagam Kesultanan Palembang sebenarnya. Nah, memang di Kesultanan Palembang ini juga yang mendorong para ulama pada saat itu, terutama di pedalaman, untuk
melakukan modifikasi Undang-Undang Simbol Cahaya ini yang pada awalnya adalah undang-undang yang bersifat lisan kemudian menjadi tulisan. Nah, ini yang kita kenal dengan Undang-Undang Simbol Cahaya atau hukum adat di Sumatera Selatan. Nah, hukum Undang-Undang Simbol Cahaya ini menjadi dasar dari pemerintahan marga di Sumatera Selatan. Nah, pada tahun 1825 ke atas, marga mulai dikenal melalui tulisan-tulisan para ambtenar atau pegawai Belanda, yang kemudian dari sini kita lihat juga salah satu disertasi Van Rooyen yang mencoba menjelaskan bagaimana tumbuh berkembangnya pemerintahan marga di Sumatera Selatan. Ada 5 tahap. Pertama tahap mulai orang-orang berpindah, kemudian menjadi kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok ini yang kemudian masuk ke dalam pedalaman, itu yang disebut dengan suku Kubu. Kemudian masyarakat ini kemudian menetap, dan dari situlah timbul rumpun-rumpun masyarakat yang pada akhirnya pada tahap kelima disitulah masyarakat marga kemudian terbentuk baik secara genealogis maupun secara teritorial. Nah, kenapa secara teritorial? Pada tahap 4 itu para pendatang juga masuk di dalam wilayah masyarakat adat atau wilayah kaum warga yang secara genealogis, sehingga terjadi pencampuran, sehingga terjadilah pemekaran wilayah yang disebut dengan marga, dalam artian tidak lagi bersinggungan dengan genealogis tapi bersinggungan dengan teritorial. Nah, pertanyaannya adalah apakah nilai-nilai marga itu yang berkaitan dalam konteks tatanan Indonesia hari ini atau tatanan Indonesia baru atau new normal. Jadi saya melihat pertama, untuk berkaitan dengan ketahanan pangan, sebenarnya di pemerintahan marga sudah juga ada namanya tangkiang gitu. Dari teman di Sumatera Barat tadi juga menyebutkan begitu. Tangkiang itu satu tempat yang menyimpan padi yang ketika paceklik itulah menjadi daya tahan masyarakat dalam menghadapi pangan. Nah, dalam konteks hari ini, dalam konteks menghadapi pandemi, jika nilai-nilai yang ini dikembangkan, saya kira masyarakat tidak perlu panik di dalam menghadapi pangan gitu, atau krisis pangan. Tak perlu juga meminta bantuan, karena masyarakat sendiri punya kemandirian di dalam bertahan kehidupannya gitu. Nah, tangkiang ini cukup banyak di Sumatera Selatan dengan bahasa yang berbeda-beda. Selain tangkiang, ketahanan pangan ini berkaitan dengan tanah. Nah, tanah di sini berkaitan dengan hak ulayat. Nah, hak ulayat inilah yang sekarang sudah mulai tergerus atau tidak pernah menjadi rujukan di dalam konflik-konflik lahan di Sumatera Selatan. Konflik-konflik lahan lebih merujuk pada hukum formal yang ada di Indonesia, tapi tidak pernah merujuk pada kekayaan marga pada masa-masa sebelum marga dibubarkan atau sebelum marga runtuh. Artinya ada aset-aset pemerintahan marga yang diambil oleh pemerintah daerah yang sama sekali tidak terdata atau terinventarisasi, sehingga sampai hari ini kalau umpamanya membangun kembali atau kembali kepada pemerintahan marga, itu agak merumitkan di mana hak-hak atau aset-aset pemerintahan marga pada masa lalu, seperti masalah tanah. Di dalam marga itu ada yang disebut hutan larangan. Nah, hutan larangan ini adalah hutan yang tidak boleh dimasuki oleh marga kecuali atas izin kepala marga atau krio. Nah, biasanya hutan larangan itu berisi atau tanaman-tanaman yang bisa mengandung obat-obatan atau obat-obatan herbal kalau kita sekarang. Juga ada tanaman-tanaman yang punya kebutuhan untuk masyarakat di desa atau di dusun. Kalau di dalam pemerintahan marga kan ada marga kemudian dusun gitu. Sebenarnya rusaknya pemerintahan marga itu tidak dibubarkan pada masa itu melalui pemerintahan marga, tapi yang dibubarkan itu desa-desa itu berangkat dari dusun-dusun itu, sehingga sulit untuk kembali ke pemerintahan marga sebenarnya. Nah, selain
nilai-nilai yang saya sebutkan tadi, ada juga demokrasi marga. Nah, demokrasi marga ini agak berbeda dengan demokrasi yang kita hadapi hari ini. Jadi kalau dalam konteks Indonesia tatanan hari ini, kita kan berhadapan dengan bagaimana menyelenggarakan praktek-praktek demokrasi di tengah-tengah pandemi COVID. Nah, sebenarnya kalau umpamanya nilai-nilai atau tatanan prinsip-prinsip demokrasi marga ini bisa diadop oleh pemerintah, yaitu seperti di pemerintahan marga itu didasari oleh 3 tata kelola. Ini saya kutip dari salah satu penulis. Di situ dia sebutkan ada 3 tata kelola itu, yaitu tata krama atau patsun, kemudian ada tata susila atau etika, dan tata cara atau rule of law atau peraturan-peraturannya. Jadi ketiga ini atau ketiga tata kelola ini mendasari prinsip-prinsip menyelenggarakan pemerintahan marga pada saat itu. Di satu sisi, nilai ketiga ini juga mendasari perilaku masyarakat adat marga di dalam kehidupan sosialnya. Sehingga ada aturan-aturan yang harus ditaati. Nah, seluruh tata kelola ini sebenarnya ada di dalam Undang-Undang Simbol Cahaya. Kemudian selain itu, di dalam masyarakat adat marga juga ada resolusi konflik. Jadi kalau umpamanya hari ini, kalau kita masih ingat di dalam beberapa berita, ketika kita masih menghadapi pandemi yang Mohon maaf Jakarta dan daerah. Pak Tareh, waktunya Ya. tinggal 5 menit. Terima Ya. kasih. Kita ingat masih ada konflik-konflik, di situ ada masyarakat menolak pasien, kemudian masyarakat menolak anggota masyarakat yang terkena COVID dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak akan terjadi bila mana di dalam kehidupan sosial itu bisa diakomodir dengan prinsip-prinsip resolusi konflik. Artinya konflik itu bisa terjadi, tetapi bagaimana mendamaikan konflik-konflik ini. Sebenarnya konflik ini pernah juga, resolusi konflik ini pernah juga dipakai ketika konflik antara polisi dengan militer di Maluku, yang dipakailah dengan resolusi tepung tawar atau yang dikenal dengan mekanisme tepung tawar. Jadi tepung tawar ini macam mana mengatasi konflik antara bisa secara individu, bisa secara kelompok. Seperti kelompok itu yang saya contohkan di konflik antara polisi dengan militer di Oku. Tetapi ini juga bisa dipakai untuk social distancing. Jika dengan prinsip-prinsip Narogawé dan Rantinggawi, sebenarnya bisa kita mengambil jarak. Jadi tidak bisa nilai-nilai ini bisa juga dikembangkan. Gitu. Nah, kekerasan psikologis itu bisa kita lihat dalam istilah-istilah di Undang-Undang Simbol Cahaya seperti bengkarung jengak-jengul. Bengkarung jengak-jengul ini lelaki yang mengintip perempuan mandi. Itu biasanya terjadi pada masa dulu kan banyak sungai menjadi tempat mandi. Gitu. Nah kemudian ada kembang melilit kandang. Kembang melilit kandang ini maksudnya menabuh musik untuk menggoda perempuan. Nah jadi kalau perempuan itu nggak suka, dia bisa berlapor ke rapat adat dan si laki-laki itu bisa kena denda adat. Gitu. Ketiga, ada lang menaruh buaya. Ini mengganggu laki-laki yang mengganggu perempuan dengan cara mengambil kembang yang ada di atas rambutnya. Itu zaman dulu begitu, perempuan itu selalu meletakkan kembang di sela-sela telinganya dengan rambut. Nah, biasanya digoda oleh laki-laki dengan mengambil paksa kembang tersebut. Nah, itu yang disebut dengan kekerasan psikologis. Nah, selain itu ada Lebak Lebung. Lebak Lebung ini institusi ekonomi masyarakat yang adat marga yang ada di Sumatera Selatan.
Lebak Lebong ini sebenarnya bisa menjadi selain ketahanan ekonomi juga, dia menjadi daya tahan bagi ekonomi masyarakat di desa. Tetapi Lebak Lebong ini sudah dikuasai oleh pemilik-pemilik modal hari ini gitu loh. Nah, jadi apa? Saya kira kembali ke pemerintahan marga dengan mendorong nilai-nilai yang sangat kontekstual pada kehidupan dewasa ini, sehingga kita bisa membangun suatu tatanan hidup yang berdasarkan pandangan-pandangan atau nilai-nilai masyarakat adat dalam konteks kehidupan modern dewasa ini. Jadi saya kira pengetahuan masyarakat adat yang jauh ratusan tahun lalu masih konteks dalam kehidupan modern dewasa ini. Hanya bagaimana kita mencoba mengembangkan menjadi cara perilaku hidup kita, baik di tingkat lokal, regional maupun di tingkat nasional. Saya kira demikian, nanti kita kembangkan dalam satu diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Tare atas tanggapan yang menarik disampaikan oleh Bapak Tare pada kesempatan kali ini adalah penguatan kembali penguatan kembali sistem marga yang ada di Sumatera Selatan. Nah, ini menarik untuk kita ulas nanti dalam diskusi tanya jawab. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada Sobat Festival untuk menanggapi narasumber kita pada hari ini dengan memberikan beberapa pertanyaan. Baik, yang di saya sudah masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaan dari Saudara Dani dari Kediri yang ditujukan untuk semua narasumber. Pertanyaannya adalah, globalisasi, modernisasi, hingga urbanisasi masih masif terjadi pada dekade ini. Bagaimana adat berperan dalam menjaga regenerasi pengetahuan lokal? Silakan Bapak Erwan menanggapi terlebih dahulu pertanyaan dari Saudara Dani, kemudian dilanjutkan dengan Bapak Manguji dan juga Bapak Tare. Silakan Bapak Erwan. Baik, terima kasih Saudara Dani. Salam Nusantara. Tatanan baru di era dan di pasca COVID-19 ini, kita harus pahami tatanan baru adalah penyadaran kembali kepada kehidupan normal sesungguhnya. Hidup secara nyata, realistis. Bukan normal baru, karena normal baru itu apa ya? Lumrah baru, tidak ada lumrah baru. Yang ada itu kembali kepada kondisi normal. Pada saat pandemi sekarang, kesadaran menjaga kesehatan, menahan diri dari peluang tertular dan menularkan itu adalah yang utama. Gagasan dalam mendorong perwujudan tatanan baru yang sesungguhnya tentu harus kembali kepada kesadaran bersama secara paradigmatis. Pola pikir, tindak laku itu harus selaras. Kita harus hidup menyatu dan bersahabat dengan semua makhluk sekalian alam. Hentikan perilaku menjauhkan dan memisahkan diri dari alam, terutama perilaku eksploitasi makhluk dan alam, termasuk alasan mengatasnamakan pembangunan. Karenanya, mendesak sifatnya merevitalisasi nilai-nilai kelokalan atau adat yang pernah ada dan masih hidup bersama dengan masyarakatnya, hingga kembali memahami keluhuran, kemudian menjunjungnya. Urban tidak harus kita hadapi dengan membangun dusun, istilah di Batanghari 9, desa di Jawa. Kembali kita hidupkan nilai-nilai yang pernah ada, seperti disampaikan oleh kawan dari Batak tadi, juga Bung Tareh. Kita kembali
mendorong tata aturan, tata kelola sistem marga, walaupun mungkin struktur pemerintahannya tidak bisa kita kembalikan, minimal nilai-nilai tata kelola yang 3 prinsip di Simbur Cahaya tadi. Mungkin itu sementara jawaban untuk Saudara Dhani. Terima kasih. Terima kasih Bapak Erwan atas tanggapan dari pertanyaan Mas Dhani. Berikutnya kita lanjutkan tanggapan dari Bapak Manguji terhadap pertanyaan yang disampaikan. Silakan Bapak Manguji. Audio. Audio Bapak Manguji kurang jelas. Suara Bapak Manguji tidak begitu bisa kami dengar. Baik, untuk sementara kita lanjutkan tanggapan dari Bapak Tareh terlebih dahulu dari pertanyaan Saudara Dhani di Kediri tadi. Silakan Bapak Tareh. Terima kasih Bapak Saudara Dhani di Kediri. Salam. Pertanyaan intinya bagaimana nilai-nilai di desa atau di daerah-daerah marga dan sebagainya atau nagari kalau di Sumatera Barat itu berhubungan dengan nilai-nilai dewasa ini seperti globalisasi. Pertanyaan saya, apa makna globalisasi? Kalau globalisasi itu dimaknai sebagai satu global kapitalisme, itu berarti kapitalisme yang global berhadapan dengan sistem perekonomian di desa. Itu satu. Kedua, globalisasi juga bisa dimaknai sebuah peradaban yang bergerak atau melintas di berbagai lapisan negara yang sampai kepada desa-desa. Nah, di sini persoalannya adalah bagaimana daya tahan masyarakat desa, daya tahan masyarakat marga untuk menghadapi gelombang budaya yang berada di luar. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Simbur Cahaya tadi, sebenarnya isu-isu tentang gender atau kesetaraan gender sebenarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Simbur Cahaya. Ratusan tahun yang lalu sudah dipraktekkan oleh masyarakat Sumatera Selatan. Cuman ini kan tidak terangkat. Nah, kemudian selain perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual maupun kekerasan psikologis yang juga dalam bentuk-bentuk tertentu di dalam film-film juga itu bisa kita maknai sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana gelombang globalisasi sebagai kekuatan ekonomi. Di situ kita lihat bagaimana juga ekonomi di tingkat masyarakat adat, seperti kalau di Sumatera Selatan ada yang disebut dengan institusi ekonomi lebak-lebung. Artinya dari dulu, dari ratusan tahun yang lalu, itu lebak-lebung tetap hidup. Tetapi sekarang lebak-lebung itu kan dikuasai oleh pemilik-pemilik modal di tingkat lokal. Sehingga rakyat itu sulit mengakses. Apalagi ketika pasang udah surut. Nah, pasang surut itu kan ada di dalam masyarakat Sumatera Selatan itu yang disebut dengan bekarang. Bekarang itu mencoba mengambil ikan itu setelah air pulang atau air surut. Nah, bekarang ini tidak lagi menjadi tradisi di masyarakat Sumatera Selatan. Karena kenapa? Karena dikuasai oleh pemilik modal lokal. Jadi globalisasi juga bisa berkolaborasi dengan kekuasaan-kekuasaan di tingkat lokal sehingga mematikan institusi-institusi ekonomi yang sebenarnya akses bagi masyarakat di pemerintahan marga dalam hal ini Sumatera Selatan. Jadi desa bisa menjadi tulang ya, atau katakanlah sandaran atau satu hal yang terdepan di dalam membendung gelombang globalisasi itu.
jika nilai-nilai itu memang hidup di dalam kehidupan masyarakat kita, baik di desa Jawa, atau di Marga, atau di Batak tadi, atau di Padang dengan nagarinya, atau di Aceh. Jika nilai-nilai ini yang hidup di masyarakat, saya kira kita tidak perlu lagi khawatir dengan gelombang globalisasi. Saya kira demikian. Terima kasih. Atas penjelasannya. Sekarang kita lanjutkan kepada Bapak Manguji untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dari Saudara Dani tadi. Silakan Bapak Manguji. Oke, Pak Dani dari Kediri. Saya kira globalisasi dan modernisasi itu sesuatu yang tidak bisa disangkal dalam kehidupan kita. Nah, upaya apa yang bisa kita lakukan sebenarnya? Jadi kita hidup pada konteks zaman yang kita hadapi. Jadi kita harus mampu menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal itu bisa berdampingan dan bersesuaian dengan nilai-nilai yang bersifat universal pada masa kita hidup sekarang. Nah, kemudian urbanisasi. Sebenarnya urbanisasi itu kan persoalan demand. Misalnya Jakarta menjadi daerah urbanisasi yang sangat masif selama ini. Ya barangkali mungkin daerah-daerah yang kurang pemerataan pembangunan. Artinya apalagi sebenarnya yang kurang di dalam daerah-daerah di desa sekarang. Semua kita sudah bisa dihubungkan melalui hubungan-hubungan bantuan teknologi, misalnya transportasi, kemudian telekomunikasi, dan akses-akses lainnya. Artinya pemerataan pembangunan itu bisa menjadi salah satu cara untuk menanggulangi urbanisasi, ya. Dan itu tadi, seperti misalnya kalau kita lihat orang Jepang, dia kan sangat adaptif dengan kebudayaannya. Misalnya budaya membonsai itu, mengkerdilkan tanaman tanpa mengubah struktur tanaman, itu menjadi inspirasi bagi mereka untuk menemukan teknologi yang semakin kecil tetapi dengan kapasitas fungsi yang lebih besar. Itu kan mereka mengadopsi dari tradisi mereka. Dan kemudian tradisi lisan yang dituturkan oleh leluhur-leluhur setiap suku-suku di Indonesia ini, ya harus kita berlomba waktu untuk membuat itu dalam bentuk tulisan. Artinya budaya literasi juga harus ditimbulkan melalui menuliskan tradisi-tradisi lisan itu menjadi buku-buku yang menjadi sumber referensi terhadap kearifan-kearifan lokal yang dimiliki oleh leluhur kita. Itu saya kira yang bisa saya berikan tanggapan kepada Pak Dani. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Erwan, Bapak Manguji, dan Bapak Tare yang telah menanggapi pertanyaan dari Saudara Dani dari Kediri. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikut. Saya menerima ada 2 pertanyaan yang serupa di sini, jadi saya gabungkan saja. Yang pertama itu pertanyaan dari Saudara Yusri, BPNB Kalbar. Kemudian pertanyaan dari Saudari Siska dari Padang, yang menanyakan tentang konsep marga yang ada pada masyarakat adat, baik itu di masyarakat adat Melayu Sriwijaya maupun masyarakat adat Batak. Apakah ada kesamaan dengan konsep marga yang ada di suku Dayak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada pergeseran penggunaan marga pada setiap masyarakat adat di Melayu Sriwijaya maupun masyarakat adat Batak? Nah, ini pertanyaan ditujukan untuk semua narasumber. Silakan Bapak Erwan untuk menanggapi terlebih dahulu. Konsep marga, apakah ada kesamaan pada suku Dayak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pergeseran marga di masyarakat Batak, pergeseran marga pastinya hilang marga itu. Baik, terima kasih atas pertanyaan terkait marga. Jadi sesungguhnya saya kira
kalau ditanyakan apakah ada kesamaan antar wilayah terkait sistem marga ini, baik di Batanghari 9, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, bahkan mungkin di Kalimantan, daerah Dayak. Ya, sistem marga itu pada dasarnya berawal dari sistem genetika, kekeluargaan, genealogis. Nah, dari sistem genealogis itulah tumbuh dusun-dusun. Kalau di Jawa mungkin disebut desa. Dari dusun-dusun yang satu keturunan, istilahnya satu nenek moyang, atau istilah di Palembang di Sumatera Selatan itu muyang atau puyang, ini berkembang menjadi akhirnya nanti menjadi suatu wilayah sistem marga yang dipimpin oleh seorang pasirah dengan ikon kepuyangan. Sistem kepuyangan inilah yang menjadi pengikat dari sistem marga. Rasa satu keturunan, rasa satu kekeluargaan, artinya ada rasa kekeluargaan dalam hidup bersosial, hidup bermasyarakat. Nah, mungkin dasar-dasar sistem genealogis inilah yang membangun sistem marga baik di bumi Batanghari 9, kawan-kawan di Batak, kawan-kawan di Padang, Sumatera Barat, maupun di Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Jadi, seperti yang disampaikan Bung Tareh tadi, nilai-nilai, tata aturan, tata kelola, tata sosial yang luhur ada di sistem marga itu bisa kita dorong kembali bersama-sama, seperti disampaikan oleh Bang Manguji tadi, bisa kita dorong berdampingan dengan sistem yang berkembang sekarang, termasuk di era globalisasi sekarang. Tentunya penguatan dengan perangkat hukum atau pranata hukum seperti peraturan daerah khusus terkait dusun atau marga ini kita dorong kembali agar menjadi penting di pemikiran kawan-kawan DPR, baik di tingkat kabupaten kota, provinsi, maupun di DPR RI. Sehingga penguatan kembali kepada nilai-nilai luhur, sistem pasirah, sistem pemerintahan pasirah, sistem nilai-nilai pasirah itu akan kembali bisa menjadi inspirasi dalam tata kelola negara bangsa kita hari ini ke depan. Prinsipnya menjunjung tinggi keragaman. Perbedaan itu adalah suatu keharusan. Namun kita bisa bersama-sama dalam perbedaan itu. Saya kurang sepakat dengan sistem kesatuan, karena kesatuan itu cenderung harus seragam. Kita tidak bisa diseragamkan di Nusantara ini. Kita semuanya berbeda, tapi kita bisa bersama dalam perbedaan itu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait pertanyaan kedua dan ketiga ini. Terima kasih. Pak Herwan, kita lanjutkan tanggapan dari Bapak Manguji terhadap dua pertanyaan dari Sobat Festival. Silakan Bapak Manguji untuk menanggapinya. Ini saya berbicara tradisi bermarga di masyarakat Batak. Sebenarnya pada awalnya marga itu adalah nama. Nah, kemudian nama itu kemudian menjadi marga setelah berkembang keturunannya. Dan bagi masyarakat Batak bahwa tradisi bermarga itu adalah kekuatan dan modal sosial di dalam menentukan posisi dia di dalam hubungan relasi sosial di masyarakat. Artinya kami punya pemahaman tentang kami generasi keberapa dari marga kami. Seperti saya misalnya marga Nababan. Saya adalah generasi ke-19 dari keturunan marga Nababan. Kemudian ketika saya bertemu dengan sesama marga Nababan, lalu saya tanya dia nomor berapa? Kalau misalkan dia sama-sama nomor 19, maka kami adalah
Abang Adik. Kemudian kalau nomor 18 saya memanggil Bapak. Kalau nomor 17 saya memanggil Opung. Jadi artinya bahwa tradisi merbarga itu adalah bersumber dari genealogis, itu atas keturunan darah. Nah, kemudian persatuan-persatuan marga, jadi di kelompok-kelompok marga itu ada, seperti misalnya kelompok Togasi Hombing, itu ada 4 yang membawahi Togasi Hombing, Silaban, Lumban Toruan, Nababan, Hutasoid. Artinya disitulah kenapa orang Batak itu disebut Batak berekor, karena memang dia bisa menarik silsilahnya dari leluhur nenek moyangnya. Nah, kemudian apakah seperti pertanyaan Pak Yusri tadi, apakah ada pergeseran marga? Saya kira orang Batak itu masih sangat setia, walaupun di kasus-kasus lain ada proses mengain atau adopsi. Ya, artinya bahwa prinsipnya itu apa yang tumbuh di kebun saya itu adalah milik saya. Artinya ketika seorang individu masuk ke dalam keluarga Batak, secara sah dia disahkan secara adat menjadi marga itu, dia akan sah diakui oleh lembaga adat sebagai marga itu sendiri. Nah, jadi belum ada pergeseran, tetapi ya komunitas-komunitas penguatan komunitas Batak itu sampai sekarang itu dikuatkan karena ada tradisi bermarga dalam membangun kesatuan dan persatuan sesama etnis Batak itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak Manguji atas tanggapan terhadap pertanyaan 2 sobat festival kita. Kita lanjutkan tanggapan dari Bapak Tare terhadap 2 pertanyaan dari sobat festival. Silakan Bapak Tare. Suaranya belum keluar Pak Tare. Ya, terima kasih. Saya memisahkan dulu. Ada satu pengertian marga dalam pengertian klan. Kalau dalam pengertian sosiologi itu disebut semacam satu kelompok yang berdasarkan hubungan kekerabatan atau ada hubungan darah, baik itu melalui orang tua maupun ibu. Kalau di Batak seperti tadi dijelaskan, ada si Hombing, ada Nastion dan sebagainya. Itu marga. Kalau dalam pengertian di Sumatera Selatan, marga itu berkaitan erat dengan wilayah masyarakat adatnya yang berkaitan dengan garis keturunan atau genealogis maupun wilayah atau teritorial. Jadi yang dimaksud dengan garis keturunan, dulu sewaktu masyarakat di Sumatera Selatan masih berladang berpindah, belum menetap, itu ada rumpun-rumpun atau rompok. Nah, rompok-rompok atau rumpun ini satuan masyarakat yang punya garis darah yang sama gitu. Nah, ini disebut dengan marga atau kesatuan masyarakat yang didasari oleh genealogis. Tetapi perkembangan masyarakat di mana menduduki wilayah tertentu dan kemudian ada pendatang yang masuk, sehingga perkembangan penduduk semakin besar, itu mendorong beberapa kelompok masyarakat untuk keluar dari wilayah tempat tinggalnya. Dia bisa jaraknya jauh gitu kan, atau dusun yang baru gitu, dia membangun dusun yang baru. Tetapi dia tetap punya hubungan darah dengan puyangnya. Kalau bahasa di Sumatera Selatan puyang, seperti dikemukakan oleh Bung Erwan tadi. Nah, puyang jadi dasar keturunan darah tadi, genealogis. Tetapi ketika udah bercampur baur, masyarakat di puyangnya berbeda-beda di dalam satu wilayah tertentu, itu yang disebut dengan marga dalam pengertian teritorial. Jadi tidak lagi berdasarkan garis, tapi berdasarkan teritorial. Jadi dalam masyarakat Sumatera Selatan, pengertian marga seperti demikian gitu. Saya kira agak berbeda dengan marga dalam pengertian klan atau satu kelompok masyarakat yang juga didasarin oleh garis keturunan baik ibu maupun ayah tadi. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Tarikh terhadap tanggapan yang diberikan. Itu tadi tanggapan dari para narasumber terhadap 2 pertanyaan sekaligus dari Sobat Festival. Berikut adalah pertanyaan dari Saudara Giovanni di Jakarta. Ini ditujukan untuk semua narasumber. Di sini pertanyaan difokuskan pada apakah kepertahanan masyarakat adat, baik itu di
Melayu Sriwijaya maupun masyarakat adat Batak, saat di perantauan itu bersumber dari nilai-nilai kebudayaan, sistem kekerabatan, dan tradisi yang ada. Apakah mereka masih memegang teguh itu di saat mereka merantau? Demikian Bapak Erwan, Bapak Manguji, dan Bapak Tare. Silakan ditanggapi pertanyaan dari Saudara Giovanni di Jakarta ini. Silakan, Bapak Erwan terlebih dahulu. Terima kasih. Salam Nusantara, Saudari Giovanni di Jakarta. Seperti yang di awal saya sampaikan, di kemelayuan kesriwijayaan itu sangat menjunjung tinggi adanya perbedaan atau keragaman. Sehingga kalau kembali ke pertanyaan Giovanni tadi, apakah ketika masyarakat adat itu sudah keluar dari wilayahnya, sepertinya sudah urban ke Jakarta, mungkin Giovanni ini dari Padang atau dari Palembang atau dari Medan, maka otomatis Giovanni akan menyesuaikan diri dengan wilayah baru di tempatnya. Dia menjunjung perbedaan yang ada antara asal wilayahnya dengan wilayah yang baru. Istilah kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, prinsip-prinsip ini tentu akan menjadi paradigma masyarakat adat ketika dia keluar dari wilayahnya. Mungkin pertanyaan dari Giovanni itu saya jawab cukup begitu, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Erwan. Itu tadi tanggapan dari Bapak Erwan terhadap pertanyaan Saudara Giovanni. Seperti pepatah kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Begitu juga masyarakat adat ketika merantau. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan tanggapan dari Bapak Manguji terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Saudara Giovanni. Silakan, Bapak Manguji. Ya, untuk menjawab pertanyaan Saudara Giovanni, ya kebetulan kan masyarakat Batak itu kan punya tradisi merantau. Apakah memang tradisi merantau itu karena daerah Tanah Batak pada sebelum tahun 86 termasuk daerah minus, tetapi ya itulah Batak. Orang Batak itu punya nilai dalam kebudayaannya, istilahnya meluas kan kehidupan orang Batak itu kan sama diibaratkan seperti tumbuhan labu. Ketika labu itu ditanam di dekat dia, maka dia akan berbuah jauh dari tempat pokok labu itu. Nah, itu yang selalu dipesankan kepada anak-anaknya atau anak-anak perantau orang Batak itu. Nah, pesan yang pertama yang disampaikan seorang orang tua kepada anak-anaknya adalah, setelah sampai kamu di perantauan, carilah teman semargam. Kemudian kamu bertuturlah sesuai dengan kekerabatan, dan jumpailah, itulah yang menjadi orang tua pengasuhmu. Nah, kemudian diingatkan juga, masuklah ke perkumpulan orang Batak. Nah, kemudian juga dinasihati dengan berbuat baiklah dan selalulah santun. Kemudian ingat siapa sebenarnya dirimu dari kampung. Artinya kamu adalah diberangkatkan dengan doa dan keringat dan air mata mungkin. Nah, itu yang selalu dipesankan. Nah, ketahanan masyarakat Batak adat yang sudah di kota itu pun dia dibekali dari kearifan-kearifan lokal yang dia dapatkan dari kampung. Semua orang perantau Batak itu selalu berpatokan kepada apa yang dinasihatkan oleh orang tuanya. Karena biasanya orang Batak itu merantau selalu diberangkatkan dengan baik-baik oleh orang tuanya supaya dia nanti bisa mencapai taraf penghidupan yang baik di tempat perantauannya. Nah, itu yang bisa kita lihat dari nilai-nilai ajaran terkait dengan kebertahanan masyarakat adat terhadap tradisinya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Manguji. Menarik sekali untuk masyarakat adat Batak ketika di perantauan menemui saudara semarga, kemudian berkumpul dengan saudara semarga. Nah, ini
jadi bukti bagi kita bahwa masyarakat adat Batak khususnya itu sudah dari awal berkomunal, kemudian di perantauan juga akan tetap melakukan hal yang sama. Terima kasih Bapak Manguji. Kemudian kita lanjutkan dengan Bapak Tareh untuk tanggapan dari pertanyaan Saudara Giovanni. Silakan Bapak Tareh. Baik, terima kasih Giovanni di Jakarta. Selamat sore. Jadi di Sumatera Selatan ada yang disebut dengan semacam peribahasa lain tebok lain benana. Jadi lain tebok lain benana itu nggak boleh melakukan pesan orang tua misalnya A, tidak boleh kita melakukan di luar pesan orang tua atau melakukan kegiatan yang lain dari pesan orang tua. Jadi tidak boleh melenceng dari yang sudah ditanamkan oleh orang tua atau ditanamkan oleh masyarakat di sekitar. Nah, kalau dia melenceng itu yang disebut dengan lain tebok, lain benana. Lain yang dipegang, lain pula yang dilakukan. Kira-kira gitu. Nah, itu artinya harus konsisten. Jadi masyarakat Sumatera Selatan yang juga didasari oleh budaya Melayu, itu jelas ada prinsip-prinsip Islam gitu di dalam budaya Melayu, di mana kalau dia keluar selalu dipesankan oleh orang tua, kalau Anda merantau, satu harus menghormati tuan rumah. Nah, tuan rumah yang dimaksud di sini adalah tempat kita yang tuju atau tempat daerah yang kita bakal mukimin atau bakal kita tinggalin. Jadi ada prinsip menghormati tuan rumah itu. Nah, tuan rumah ini bisa dimaknai sebagai masyarakat yang disinggahi. Jadi selain menghormati tuan rumah, juga harus tunduk selain menghormati ada rasa membangun relasi gitu, kira-kira gitu. Jadi bagaimana masyarakat di Sumatera Selatan itu dituntut untuk membangun komunikasi dan relasi pada anggota masyarakat yang baru atau di tempat wilayah yang baru. Itu satu. Kedua, ketiga, tetap dipesankan pada nilai-nilai adat seperti misal tadi menghormati orang tua, kemudian menghormati kakak kalau dalam bahasa kita yang tua, juga menghargai ading itu kalau dalam bahasa Palembang. Nah, jadi hubungan antara kakak dan ading itu tetap menjadi hubungan persaudaraan. Jadi prinsipnya bagaimana di daerah rantau tetap ada pada pegangan pada persaudaraan. Jadi orang lain adalah saudara gitu. Kira-kira begitu prinsipnya. Nah, kemudian nilai-nilai inilah yang kemudian dibawa oleh anggota masyarakat yang hidup di Sumatera Selatan atau di daerah lainnya, yang tentu saja dia akan berbenturan dengan nilai-nilai di tempat dia katakanlah merantau. Meskipun demikian, tetap ada ukuran-ukurannya, yaitu nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keindahan, nilai-nilai kebenaran. Itu menjadi patokan ukuran yang diambil atau dipedomani oleh masyarakat di Sumatera Selatan. Ini kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Simbur Cahaya. Di dalam Undang-Undang Simbur Cahaya itu, relasi antara laki-laki dan perempuan atau bujang dan gadis itu diatur sedemikian rupa. Jadi kalau umpamanya dia merantau, kemudian membangun relasi antara laki-laki dan perempuan, itu ada aturan-aturan main di dalam masyarakat adat di Sumatera Selatan. Tidak boleh memegang, jadi yang seperti saya bilang tadi, ada bentuk-bentuk kekerasan psikologis yang tidak boleh dilakukan oleh laki-laki dari masyarakat adat marga di Sumatera Selatan. Karena itu bisa didenda kalau di dalam masyarakat adat di Sumatera Selatan. Begitu juga ketika dia berada di luar, nilai-nilai itulah yang menjaga dia di dalam pergaulannya. Dia tidak akan melihat perempuan dalam bentuk menjadi objek, bukan sebagai subjek. Nah, di Undang-Undang Simbur Cahaya itu menempatkan perempuan sebagai manusia, sebagai subjek. Jadi itu yang saya jelaskan kepada Giovanni, bahwa tetap aja ada nilai-nilai yang dibawa oleh masyarakat adat terutama di Sumatera Selatan kalau dia merantau. Tetapi dia
dipaksa atau diharuskan melakukan adaptasi dengan tuan rumah. Kira-kira gitu. Dia harus menghormati tuan rumah atau tempat wilayah di mana ia rantaui atau tinggali. Misal saya dari Palembang ke Jogja, saya harus beradaptasi dengan nilai-nilai di budaya Jawa. Meskipun tidak harus nilai-nilai Jawa menjadi pegangan saya. Kira-kira begitu. Giovanni, mudah-mudahan apa bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Tareh untuk tanggapan dari pertanyaan Saudara Giovanni di Jakarta. Ini penyempurnaan dari jawaban dari Bapak Erwan tadi, bahwa nilai tetap dibawa oleh masyarakat adat dari Melayu Sriwijaya atau secara administratif itu ada di Sumatera Selatan, tapi kemudian di rantau itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat tempatan di mana dia hadir saat merantau. Baik, untuk yang terakhir ini sedikit pertanyaan dari saya, bukan sedikit mungkin ya. Dari saya pribadi sebagai moderator pada semua narasumber terkait tadi marga, ini menarik bagi saya. Yang menjadi pertanyaan saya, strategi kebudayaan, hukum, dan politik seperti apa yang perlu kita susun bersama untuk memastikan tatanan Indonesia baru lebih implementatif. Nah, tadi ada sistem marga di masing-masing masyarakat adat, baik itu masyarakat adat Melayu Sriwijaya maupun masyarakat adat Batak. Nah, apa nih yang bisa kita tawarkan untuk tatanan Indonesia baru, baik itu secara kebudayaan, hukum maupun politik? Silakan Bapak Erwan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan Bapak Manguji dan Bapak Tareh. Terima kasih. Ya, terima kasih saudara narasumber. Tentunya dusun harus memiliki atau perlu didorong memiliki payung hukum yang kuat dan jelas sampai ke juklak juknis. Jangan sampai seperti hanya undang-undang cagar budaya atau undang-undang kemajuan kebudayaan yang baru ini. Nah, untuk mendorong potensi lokalitas agar dia menjadi salah satu wacana ke depan, kondisi ke depan, itu perlu didorong dusun yang sekarang sudah tidak mungkin lagi dengan struktur marga, sistem pemerintahan marga, karena sudah berubah. Mungkin minimal dusun atau desa itu perlu memiliki payung hukum yang kuat dan jelas sampai ke juklak juknis, sehingga ini akan mampu menjaga nilai-nilai kelokalan, dapat menjadi satu strategi kebudayaan yang bersifat bottom up dalam mengkonstruksi tatanan Indonesia baru. Tidak hanyut terseret arus modernitas, namun gagap dalam akar budaya. Itu yang terjadi dalam peraturan-peraturan perundangan kita hari ini yang cenderung gagap dengan akar budaya. Nah, dari itu, dukungan perda, peraturan daerah, dengan melibatkan dukungan para ahli yang bersifat multidisiplin, mulai dari perencanaan sampai pendampingan pelaksanaan program-program. Untuk rencana kegiatan penggalian, penelitian, kajian, pendokumentasian, publisitas dengan produk baik fisik maupun digital sesuai dengan kondisi sekarang. Karena itu, pada intinya, dusun atau desa harus memiliki payung hukum yang kuat dan jelas. Mungkin itu. Terima kasih. Bapak Erwan, yang lebih fokus pada penegasan payung hukum yang jelas untuk keberadaan desa atau dusun. Baik, kita lanjutkan dengan tanggapan dari Bapak Manguji terhadap pertanyaan yang saya lontarkan tadi. Silakan Bapak Manguji. Kesatuan masyarakat adat. Tetapi dalam kurun waktu sampai 75 tahun sampai sekarang, undang-undang yang mengatur tentang kesatuan masyarakat hukum adat itu belum ada. Jadi artinya ada
semacam degradasi ataupun ya kelalaian. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, ya mungkin kita sudah sangat ketinggalan dalam hal perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Saya kira kita harus berangkat dari perangkat undang-undang itu. Makanya tadi dalam apa yang paparan saya, sebenarnya itu tidak susah apabila para bupati dan anggota DPR-nya mampu merumuskan dan menghasilkan perda terhadap perlindungan hak-hak itu, termasuk mengembalikan nomenklatur sistem pemerintahan misalnya seperti Huta, Horja, dan Bius. Karena satuan-satuan pemerintahan di tingkat lokal itu sangat dekat dengan tradisi masyarakatnya, baik dalam perlindungan ruang hidup dan juga kearifan-kearifan lokal yang terkait dengan unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki oleh etnis itu. Harus dari situ berangkatnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Manguji untuk tanggapan dari pertanyaan yang saya lontarkan. Beliau lebih menegaskan pada kerjasama yang lebih antara aparat pemerintahan untuk menentukan nomenklatur sistem kebudayaan yang ada di masyarakat adat, khususnya di Batak. Baik, selanjutnya saya aturkan pertanyaan ini kepada Bapak Tare untuk menanggapinya. Silakan Bapak Tare. Terima kasih. Saya kira ada beberapa strategi yang harus dibuat, terutama dalam konteks pemerintahan marga di Sumatera Selatan. Karena sampai sekarang belum terwujud. Setelah ada ruang, sebenarnya ada peluang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 itu kan memberi ruang kepada pemerintahan marga, di mana di situ ada di dalam konstitusi kita sebelum diamandemen, terutama di situ disebutkan bahwa ada penghargaan sebenarnya terhadap kekhasan asal usul kesatuan masyarakat yang seperti di Sumatera Selatan seperti marga dan dusun, kemudian di Sumatera Barat nagari, atau di Jawa desa, di Bali desa, di tempat lain juga demikian. Nah, ruang ini saya kira harus dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan masyarakat sivil untuk mendorong bagaimana nilai-nilai dalam masyarakat adat itu bisa menjadi pedoman atau rujukan di dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi tatanan Indonesia baru. Sebagaimana saya kemukakan tadi, di dalam tatanan masyarakat Indonesia baru, saya kira ketahanan pangan harus perlu kita dorong kembali sehingga tidak perlu impor. Ini kan beras kita impor, sehingga petani di desa itu tidak pernah menikmati kemajuan dari hasil pertaniannya. Kemudian kita mencoba kembali, mendiskusikan kembali, menempatkan kembali hak ulayat, hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat, sehingga masyarakat bisa punya akses mengelola lahan, gitu, mengelola tanah. Nah, di Sumatera Selatan bahkan di mana-mana konflik-konflik lahan itu kan terjadi. Kenapa konflik-konflik lahan itu terjadi? Terutama di daerah-daerah yang berbasis masyarakat adat. Karena satu, pemerintah dan baik pemerintahan pusat maupun daerah itu justru mendukung dalam tanda petik kepentingan-kepentingan modal dan menggusur kepentingan-kepentingan masyarakat lokal. Penggusuran dengan masyarakat lokal ini tidak hanya masyarakat lokal itu hilang, tetapi juga pengetahuan-pengetahuan lokal itu tercerabut. Misal begini, di Sumatera Selatan itu dulu hutan itu dikelola oleh kepala marga atau pesira. Di tingkat dusun itu dikelola oleh kreo. Nah, semua warga pada saat itu bisa mengakses hutan, bisa mengakses lahan. Tetapi ketika masa pemerintahan Orde Baru, ketika masuk praktek-praktek ekonomi kapitalistik di desa, terjadilah proletalisasi di desa. Nah, saya kira perlu kita bangun kembali kekuatan-kekuatan masyarakat adat ini menjadi kuat, dia memiliki akses terhadap lahan, sehingga di masa Indonesia dalam tatanan baru dia tidak perlu dibantu oleh negara,
Karena saya bilang tadi ada tengkiang. Di situ tengkiang itu berfungsi untuk menyimpan padi sebagai ketahanan pangan. Nah, kemudian di Sumatera Selatan juga dulu punya akses warga untuk mantang alas atau membuka hutan untuk berkebun. Nah, sekarang kan nggak punya akses masyarakat adat. Karena ketika itu di Sumatera Selatan pemerintahan marga dihancurkan gitu. Hanya nilai-nilainya saja yang tinggal. Nah, strateginya adalah bagaimana peluang-peluang hukum yang ada itu dimanfaatkan oleh gerakan masyarakat sipil untuk mendorong bagaimana kembali kepada nilai-nilai seperti itu. Sehingga masyarakat adat, masyarakat di marga itu memiliki akses kembali terhadap lahan. Kedua, ada strategi berikutnya, menentukan nilai-nilai yang kontekstual dengan kehidupan masyarakat Indonesia atau dalam konteks masyarakat Indonesia baru. Nah, nilai-nilai apa? Seperti saya kemukakan tadi, ada basis demokrasi seperti di daerah-daerah itu adalah musyawarah. Jadi musyawarah bisa menjadi sebuah institusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Indonesia. Jadi tidak harus keputusan-keputusan itu ditentukan oleh elit-elit politik saja atau elit-elit ekonomi. Sehingga masyarakat tidak memiliki partisipasi di dalam menentukan kehidupan kesejahteraan dia. Ketiga, memetakan objek-objek budaya mana yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat adat. Nah, sebenarnya sudah ada sejumlah objek-objek budaya masyarakat adat yang sebenarnya ini bisa menjadi kekuatan ekonomi yang dalam bahasa kita adalah ekonomi kreatif. Di masyarakat adat ini cukup banyak ekonomi kreatif yang sebenarnya bisa didorong menjadi kegiatan ekonomi di mana ketika Indonesia baru atau berada dalam tatanan baru di mana kita harus hidup dengan pandemi Covid, tetapi bagaimana juga masyarakat adat, masyarakat desa, masyarakat marga itu juga memiliki daya tahan hidup terhadap pandemi Covid gitu. Jadi tidak harus takut pada pandemi Covid. Tetapi karena sudah ada akses-akses, baik itu akses lahan, baik akses ekonomi maupun akses objek-objek budaya yang bisa dikembangkan menjadi kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif di masyarakat desa atau masyarakat marga. Saya kira demikian, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Tarih. Menarik sekali. Di sini saya dapat rangkum jawaban dari Bapak Tarih bahwa strategi apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita susun ulang untuk tatanan Indonesia baru. Di sini saya merangkum yang pertama, beliau menyampaikan bahwa peluang hukum yang ada dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan kekuatan yang berdasarkan nilai dalam masyarakat adat, sehingga dapat menjadi panduan untuk mewujudkan tatanan Indonesia baru. Nah, di sini beliau memberikan contoh ketahanan pangan dari kepemilikan lahan serta pengelolaan lahan sampai pada akses terhadap lahan, juga tentang keulayatan yang ada pada masyarakat Melayu Sriwijaya khususnya secara administratif ada di Sumatera Selatan. Yang kedua, menentukan nilai kontekstual dengan kontekstual yang sesuai dengan tatanan Indonesia baru. Contoh yaitu musyawarah yang dilaksanakan secara masif oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, memetakan objek budaya masyarakat adat yang dapat dijadikan sebagai kekuatan ekonomi dalam tatanan Indonesia baru. Demikian tanggapan dari 3 narasumber kita pada hari ini. Apa yang narasumber sampaikan tadi saya anggap sebagai closing statement sekaligus dari 3 narasumber kita. Kita sampai pada penghujung acara talk show pada hari ini. Inilah rangkaian talk show kita di seri ke-6 tentang Desa Adat Melayu Sriwijaya dan Batak. Berdasarkan diskusi yang telah dilaksanakan, maka saya dapat menyimpulkan bahwa untuk kita bersama,
pembagian masyarakat adat tidak sebatas ruang administratif, tetapi lebih pada ruang hidup bersama yang pada kasus masyarakat adat Melayu Sriwijaya dan masyarakat adat Batak itu berdasarkan marga yang memiliki nilai. Nah, inilah yang menjadi tatanan masyarakat adat untuk Indonesia baru. Ini tawaran kita bagi tatanan Indonesia baru berdasarkan geokultural masyarakat adat yang ada di Indonesia, khususnya masyarakat adat Melayu Sriwijaya dan masyarakat adat Batak. Demikian dari saya, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber juga Sobat Festival untuk acara diskusi, acara talkshow yang dilengkapi dengan acara diskusi kita. Sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber, terima kasih atas pengetahuan yang diberikan, juga kepada Sobat Festival yang telah memberikan pertanyaan untuk penguatan dari diskusi kita saat ini. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Terima kasih, saya kembalikan kepada host kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih Bu Elsa, matur nuwun sekali ya sudah menjembatani obrolan kita dan diskusi kita di talkshow hari ketiga, seri ke-6 dari rangkaian Festival Kebudayaan Desa-Desa Adat. Dan tentu saja pada hari ini tadi kita barusan melalui perjalanan menuju Desa Adat Melayu Sriwijaya dan juga Desa Adat Batak. Terima kasih sekali untuk obrolannya, sangat menarik sekali tentu saja, dan semoga ini yang jadi bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum kita tutup, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu, ya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Untuk seluruh narasumber, mohon untuk bisa menyalakan kameranya. Baik, dan juga seluruh peserta, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu, Pak, ya. Baik, berikan senyum yang terindah di siang hari ini, Bapak Ibu sekalian. Baik, ya, terima kasih. Kita coba 1, 2, 3. Mohon maaf Pak Tareh, apa kabar Pak Tareh? Pak, iya, Pak kita foto dulu Pak, ya. Depan, nah Pak, oke kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terus sekali lagi kita pengen teriakan bersama-sama salam budaya desa dengan mengepalkan tangan kanan kita. Kalau di layar mirror Pak ya, kayaknya kiri jadinya ya, tidak apa-apa. Bersama-sama. 1, 2, 3. Salam budaya desa. Dusun. Budaya desa. Terima kasih Pak Tarik. Boleh kita tepuk tangan bersama-sama untuk seluruh narasumber. Terima kasih sekali lagi Bu Elsa untuk menjadi moderator kita di siang hari ini. Baik. Terima kasih untuk kebersamaannya untuk seluruh Sobat Festival dan juga peserta talkshow kita kali ini. Jangan lupa besok kita masih ada 1 hari lagi di hari Kamis ini, tanggal 16 Juli 2020, yaitu menuju ke seri ke-7 dan seri ke-8. Seri ke-7 kita akan menuju Desa Adat Tidore dan Dayak. Dan di seri yang ke-8, besok siang pada pukul 1, kita akan bersama-sama menuju Desa Adat Melayu Bajo, Sasak, dan Biak. Masih 1 hari lagi, siapkan kuota Anda, siapkan tempat terbaik untuk mendapatkan sinyal terbaik Anda. Kita akan dengarkan cerita-cerita dari desa adat seluruh Nusantara. Terima kasih, matur nuwun semuanya. Kita bertemu lagi besok. Dari Kampung Mataraman, Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Kita undur diri. Sampai bertemu besok dan salam budaya desa. Acara ini terselenggara atas kerjasama Sanggar Inovasi Desa dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, GIZ, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta didukung oleh